Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas Civic hatchback nih. Tapi Civic hatchback ini beda dari yang lainnya. Kenapa? Karena mau gue jelasin adalah yang pertama, Civic hatchback yang ada 4 pintunya itu hanya di generasi 1 dan generasi 2. Tapi dari generasi 3 sampai dengan generasi 6 itu nggak pernah ada yang namanya Civic hatchback 4 pintu. Nah, tapi di sini, di belakang gue ini ada Civic hatchback generasi ke-6, di mana ini bentuknya adalah 4 pintu. Nah, maka dari itu kita akan bahas sih kenapa mobil ini bisa jadi seperti ini. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, sekarang gue udah sama ownernya, Mas Dana ya, Mas? Yuk. Oke. Nah, jadi gue mau nanya-nanya nih, Mas, soal mobil lo ini nih. Nah, gue mau tanya yang pertama adalah mobil ini basicnya apa sih? Basicnya Vario tahun 2000 Matic. Oh, Vario tahun 2000 Matic, berarti Vario yang facelift yang Matic ya. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih, Mas. Gue kan tahunya lo itu mainnya selalu Eropa nih. Kalau gue ngeliat, dulu gue kenal lo itu zaman-zaman E30 coupe ya? Coupe. Yang hijau, benar. Yang E30 hijau, dan setelahnya itu selalu E36, BMW, dan ada Mercy. Nah, kenapa lu tiba-tiba kepikiran buat main Honda sekarang-sekarang ini? Sebenarnya sih konsep ini gua udah lihat sebelum gua ngebangun E30 Coupe. Oh, malah sebenarnya ini Sebenarnya. dulu. Cuman kan ya walaupun gue coba sourcing apa segala macam, ini kan paling susah nyari rear cut. Makanya kenapa gue juga bangun E30 Coupe itu kan sebenarnya kalau sebelumnya kan awalnya gue punyanya E28. Nah, setelah itu E28-nya laku, gue bingung nih mau ngapain, mau beli apa. Bukan karena gue suka E30, karena gue tahu E30 bisa dirubah jadi coupe. Oh, jadi sebenarnya lu beli E30 pada masa itu karena emang kepikirannya mau convert gitu loh, istilahnya itu yang bisa Iya, di-convert. karena gue pelajarin dulu ini gimana, convert, butuhnya apa, modalnya berapa. Belilah E30. Sebenarnya basicnya gue nggak suka E30 sebenarnya. Oh, lu nggak suka E30, tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin balik lagi ke masa itu, setelah E30 lu selalu BMW atau enggak sekarang itu sempat lu punya Mercy Wagon ya? Iya. Nah, itu. Nah, lu udah ngeliat konsep ini dan berarti lu sebenarnya udah suka Hondanya itu sendiri pada masa itu atau gimana? Atau kepikiran karena lucunya? Gue nggak spesifik. Kebetulan ini emblemnya Honda. Gue lebih demen nge-build-nya. Oke, lu suka nge-build-nya itu dia. Jadi sebenarnya bukan karena ini Honda atau karena apa, tapi ya karena gue, oh ini double ya. Nah, cuman memang setelah sekarang gue kecebur, ternyata foto yang waktu itu gue lihat yang gue jadiin referensi itu editan. Oh. Kalau lo coba nanti lo browsing Civic EK 4-door hatchback, nanti ada keluar warnanya silver, velgnya Mugen M7. Oh, bukan M7. Oh iya. Itu ternyata editan. Oh, zaman itu emang banyak banget tuh yang ngomong ini. Dan bahkan Itu nggak ada mobilnya. Kalau nggak salah, dulu gue waktu main Vario itu lu sempet ngebahas gue kenapa gue nggak ngebangunnya kayak gini ya pada masa itu. Karena lu sebenarnya udah kepikiran dari. Betul. Oke. Nah, kalau dari sini sendiri, berarti kan mobilnya itu sendiri ada beberapa yang diubah nih ya, di bagian pantatnya itu sendiri. Nah, itu sebenarnya gue mau nanya sih, Mas, selanjutnya setelah ngebahas mobil ini sendiri, kenapa lo kepengen? Ada kesulitan nggak sih dari prosesi ngebangunnya mobil ini? Jadi balik lagi kayak gini, buat teman-teman juga, di Genio itu, antara Genio dengan Estilo itu beda wheelbase. Jadi gue beberapa kali ngeliat di Facebook itu pernah ada forum yang ngomongin soal ngubah dari Genio ke Estilo, tapi itu selalu gagal. Karena kenapa? Karena banyak bagian yang beda banget. Nah, kalau di mobil ini itu ada kesulitan seperti itu nggak sih? Karena gue awalnya dulu ngerubahnya E30. E30 dari sedan jadi coupe itu simple banget. Karena pilar A sama pilar C-nya sudutnya nggak berubah. Body line-nya pun sama persis. Oke. Jadi kayak istilahnya lo ngebuka las-lasannya, itu lo ketemu di mana-di mananya.
rasanya lo ngebangun E30 jadi coupe itu nggak akan salah kalau lo pakai quarter panel aslinya, itu nggak akan geser maju mundur apa tuh, nggak naik turun, itu nggak akan salah. Poin-poinnya jelas semua di dalamnya. Nah, kalau ini nggak ada contohnya kan gua. Iya sih, bener sih, ini nggak ada contohnya karena balik lagi yang tadi kita bahas bahwa Civic itu yang Q4 itu cuman dari first gen sama second gen. Dia baru keluar lagi di gen ke-7 dan ini bener-bener nggak ada patternnya. Nggak ada. Nah, tadi gue bilang gue browsing, gue cari referensinya, udah beberapa orang di negara lain yang bangun kan. Nggak ada yang sama polanya, caranya nggak ada yang sama. Bener-bener nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Jadi ya memang, tapi ada satu orang yang bilang, lo nggak akan pernah salah karena nggak ada yang benernya kayak apa. Iya, tinggal ya berhasil apa enggak, selesai apa enggak aja proyek lo. Jadi bener-bener ya sesuai dengan apa ya istilahnya, sesuai mau lo aja. Nah, terus selain itu kan tadi gue nanya soal kesulitan bangunan. Nah, ini lo bangun sendiri berarti ya, sendiri di bengkel lo. Ya, kebetulan kan gue kerja di bengkel, jadi ya ada fasilitas yang bisa bantu gue buat bangun inilah. Bengkel itu di mana mas? Apa? Gue di Autolook. Tadinya mungkin kalau sebagian yang udah tahu, gue di Autolook Kebayoran. Tapi sekarang gue pindah di Autolook Cempaka Putih. Jadi tuh sebenarnya ini semua tuh dikerjain di bengkel Autolook itu sendiri untuk nge-convert dari Vario sedan ini jadi Vario hatchback 4 pintu ini sendiri. Oke. Nah, nih mas. Sekarang kan tadi kita udah ngomongin soal bengkelnya juga. Nah, sekarang gue mau nanya nih lebih detailsnya soal mobil lo. Kayak waktu prosesi convertnya. Berarti ini yang lo beli itu pantatnya? Ya, bener-bener rear cut, bener-bener sepotong pantatnya doang apa gimana? Enggak, sebenarnya kalau kan kita tahu banyak juga tuh yang udah masuk Eka hatchback yang robahan. Nah, jadi di Malaysia itu udah tahu dia motongnya dari depan. Karena buat konvertan. Jadi kalau kita, ya emang sih yang gue tahu itu kalau kita beli dari sana itu selalu dari kedai potong, selalu dari depan, pintu sampai dengan belakang. Karena kan pilar A-nya kan beda juga, yang hatchback sama yang sedan. Nah itu makanya biasanya dia dari depan. Cuman memang pintunya gue nggak ambil, karena kan nggak gue pakai. Benar. Berarti lu ngambil di sana itu pantatnya sampai dengan bagian bodinya sih. Sebenarnya iya. Tapi masuk ke sininya gue potong lagi biar dimensinya lebih kecil. Anjir, di sana berarti ada bagian part yang dibuang tapi nggak bisa diapa-apain gitu ya. Di sana tuh ada part gitunya ya. Oke. Berarti lu bener-bener cuma ngambil bagian pantat yang gue perlu aja. Dan tadi itu kan lo ngomong soal pattern buat ngejadiin mobil ini hatchbacknya. Nah, kalau yang lo bikin itu posisinya dari mana sih? Istilahnya potongnya dari mana? Apakah lebih susah atau gimana gitu? Jadi makanya tadi gue bahas juga yang gue cari di internet. Kalau lo lihat yang silver itu editan, karena pas gue ngaplikasiin juga kelihatan ternyata walaupun body line-nya mirip, tapi ada perbedaan. Jadi kayak body line yang ini itu posisinya yang hatchback itu dia di atasnya dari body line sedan. Jadi beda sinak bodinya itu beda. Makanya itu kalau lihat dari lampunya ada body line yang aslinya hatchback. Jadi emang beda ukurannya gitu ya? Oke. Itu bedanya lumayan jauh mas? Sekitar 1,5 senti lah. Lumayan jauh ya istilahnya antara yang bawaannya sedan sama hatchback itu sendiri. Kalau gue ngikutin yang hatchback, gue harus ngerubah sampai ke depan kan. Agak banyak itu gue kalahin. Jadi di belakang ini lu turunin. Iya, karena ke lampunya juga masih agak seamless, nggak terlalu kelihatan lah. Nah, terus sisanya itu adalah apalagi mas? Selain itu yang istilahnya lo ngerasain nih poin-poin kayak bedanya hatchback sama bedanya si sedannya itu sendiri. Karena kan ini beda nih. Talang air. Talang air. Talang air kenapa tuh mas? Ini kan ada garis talang airnya. Tapi sebenarnya dia nggak inline. Dia agak geser. Jadi posisi antara sedan dengan hatch itu beda. Kalau sedan itu ada di sini, tapi sedangkan kalau hatchback lebih di luarnya. Lebih di luarnya. Iya, jadi itu gua geser biar nyatu. Tapi lo untuk si karet atapnya ini sendiri, buat talang airnya ini sendiri, pakai punya sedan atau hatchback?
karetnya gue punya hatchback karena gue perlu yang panjangnya sesuai sama hatchback. Kalau punya sedan lebih pendek. Lebih pendek? Iya, karena kan dia sudut pilar C-nya kan kalau sedan dia ngecil. Iya benar. Kalau ini kan keluar lagi garis di atasnya. Oke, jadi iya juga ya, ini kan jadwalnya lebih panjang ya dibandingkan dengan hatchback dari sedannya itu sendiri ya. Sama yang tadi gue bilang, beberapa orang ada yang udah ngerubah ini. Ada satu contohnya yang menurut gue itu paling polnya saat ini ya, karena dia ngerubahnya ke Type R. Oh bentar, jadi ini tapi dibikin full Type R? 4-door, tapi Type R, mesin, interior, semua speknya Type R. Oh anjir, nah, jadi ada yang niat banget ya? Ya, cuman ya ini balik lagi selera ya. Yang gua agak kurangnya, ini dia malah dia ilangin. Dia shave. List atapnya ini malah di shave. Karena kan dia geser tuh. Dia hapus sekalian, dia ilangin sekalian. Oh, jadi benar-benar polos aja gitu atapnya, di mana ini harusnya ada. Di luar itu banyak yang ngubah, tapi patternnya ya terserah. Nggak ada. Ini terserah, benar-benar terserah gitu. Apalagi baik di biasanya di forum luar apa segala, pertanyaannya malahan lebih ke dalamnya, di pilar C dalam. Oke, iya sih, karena balik lagi sih yang gua. Nah itu juga gue satu penasaran mas, karena balik lagi, ini kan terlahir sebagai sedan. Betul. Dia nggak pernah punya versi 4 pintu hatchback, di mana pilar C-nya otomatis akan berbeda covernya. Nah itu tuh, ini tuh gimana lo nge-coveringnya? Cover pilar C sih udah pasti customan. Ini sih gue masih customan dari sedan. Sebenarnya yang gue lagi ini sih dari Dexpacker. Dexpacker gue masih pakai punya sedan nih. Benar, Dexpacker lo masih pakai punya sedan? Ya, cuma gue sesuaiin aja. Dia itu kan berarti sebenarnya kalau Dexpackernya si Vario ini sendiri ada besi gitu kan? Buat harus speaker kan? Nah itu berarti masih ada. Masih ada. Karena sebenarnya sih gue mikir kalau misalnya pakai Dexpackernya hatchback bisa. Sama pakai trim bawahnya hatchback bisa. Duduknya tapi kan ini joknya jok sedan. Oh iya masih pakai jok sedan, di mana duduknya masih di besi itu. Kalaupun ganti joknya hatchback, kiri kanannya tekor. Oh iya juga sih. Benar. Jadi trikinya di situ sih, ngawinin antara joknya ketemu sama si decknya. Dan ini kan terakhirnya sedan. Itu bukannya bagian dari tulangan ya? Jadi kalau misalnya di hatchback, di bagian dekat strut towernya itu ada reinforce. Iya ada reinforce. Sedangkan ini kan terlahir sebagai sedan yang otomatis kalau misalkan kita potong itu ada kemungkinan flexing sih nggak sih? Sebenarnya kalau ada kemungkinan, tapi reinforce-nya itu kan bisa udah dipindahin ke sini juga. Iya. Karena gue juga penasaran dari segi interiornya itu sendiri, ini kan tetap pakai sedan ya. Iya. Nah, gue tuh sebenarnya tuh penasaran banget sih mas untuk details dalam perubahan ini tuh gimana sih prosesnya. Nah itu sendiri gue bisa ngeliat di mana sih? Apa lo ada video-video waktu prosesnya itu sendiri nggak? Jadi gini, gue juga kan emang pengen dari awal gue ngebangun itu gue pengen sharing. Entah buat orang Indonesia biar ada yang ngebangun lagi juga, ataupun juga buat orang luar. Karena waktu gue mau bangun, gue kan nyari referensi. Dikit banget video-video YouTube apa segala, Instagram paling 2 menit. Oke. Jadi nggak ada yang total. Kadang ada yang setengah, habis itu nggak ada lanjutannya. Jadi mereka cuma bikin awal doang semangat, habis itu enggak. Iya. Nah, kalau buat yang mau lihat detail proses dari awalnya sampai finishing, bisa lihat di YouTube gue sih. YouTube-nya apa tuh mas? Kalau boleh tahu? PRMNDN. Sama Instagram. Oke, nanti paling kita akan juga masukin nih untuk si YouTube-nya itu sendiri soal ngebahas mobil ini secara lebih detailsnya. Karena sebenarnya tujuan gue nggak pengen jadi yang satu-satunya. Jadi ada orang yang bisa ngebangun lagi ya? Atau gue bingung nongkrongnya sama anak Vario apa Estilo. Iya benar juga sih, karena mobilnya sendiri beda kan. Mau anak Eka hatchback, gue malu. Iya benar juga, karena Eka hatchback juga beda kan. Istilahnya ini mobil benar-benar nggak ada. Bahkan mungkin kalau di Indonesia ini yang pertama kali, karena yang kelihatan pertama kali, karena belum ada ya. Setahu gue juga selama ini sejauh ini
lo yang ngelakuin pertama untuk ngubah ini mobil jadi hatchback? Kemarin juga sempat ngobrol sama Rizwan, sepengetahuan dia sih iya. Iya. Ya, mungkin nggak tahu ada yang ngebangun tapi belum diem-diem selesai. ya. Atau diem-diem. Ya cuman mungkin yang keluar pertama Ini dia, karena emang bener-bener dari dulu ya Honda ya kalau convert ya ke hatchback 2 pintu, sedang hatchback 3 pintu, dan sedangkan yang ini yang mau pertama kali. Tapi memang setelah gue bikin YouTube-nya, juga kemarin sempat diulas di The Elite Warisan, ya benar. gue tuh sengaja milih warnanya terang, biar kelihatan detailnya 4 pintu. Oke. Tapi gue ngeliat komen, kayaknya orang nggak, ada beberapa orang yang nggak ngeh kalau ini 4 pintu. Oh, ada yang nggak ngeh 4 pintu? Iya, karena ada beberapa komen yang bilang, ada nih pernah lihat, terus ya EK9 emang cakep gini. Ini bukan EK9, bukan 2 pintu. Nah itu dia, itu dia masalahnya. Adalah di sini kita nggak bisa nyebut ini sebagai EK juga. Karena ini basicnya adalah SO4. Jadi ini adalah SO4 SO4 hatchback jatuhnya kan. Dan tapi orang itu pada rata-rata mikirnya ini adalah EK9. Iya, karena nah waktu gue lagi mau bangun pun gue juga kan kasih tunjuk lah ke beberapa temen gue pengen lihat reaksinya mereka apa segala. Oh iya, gue mau bangun ini nih. Oh iya. Sampai gue tegesin lagi, lo lihat nggak pintunya? Baru dia ngeliat lagi. Oh, mereka tuh pada nggak kalau pintunya beda rata-rata. Makanya gue agak detailin untuk pemilihan warna. Karena biar kelihatan dari segitunya. Sebelum gue ini yang terakhir nongol di Instagram itu bikinannya Jepang, import Jepang. Oke. Nah, hitam. Oke, kalau itu nggak kelihatan dong, nggak kelihatan ya dong. Slick aja, rapi aja. Cuman kalau misalkan warna ini itu lebih kelihatan gitu. Oke. Nah, kan lo udah ngebahas soal warna. Nah, tadi kita udah ngebahas nih soal mobil ini secara detail, kenapa lo kepikiran buat ngebangun, inspirasi lo dari mana. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal mobilnya itu sendiri. Yang pertama, gue pengen nanya. Tadi lo udah ngomongin warna, ini warnanya apa sih, Mas? Warnanya Ice Steel Pearl. Oke, Ice Steel Pearl. Nah, ini lo kepikiran warna ini gimana? Tiba-tiba lo, anjir gue mau warna ini nih, gitu. Sebelumnya gue main BMW juga biasanya kan gue pasti robah warna. Gue pengen yang istilahnya orang udah eye catchy lah dengan ini mobil yang mana ya gitu. Biar jadi signature. Nah, gue browsing, gue ngecek di, kalau nggak salah di wiki deh, Wikipedia, ada yang US version tahun 2000 itu ada warna ini. Oke, jadi ini emang warnanya US. Ya, tapi karena US version itu kan kalau nggak salah dia yang spionnya nyatu ya. Oh iya, spionnya nyatu, benar-benar. Ada sama nggak ada sen. Iya benar-benar nggak ada sen. Versi basic. Soalnya di yang US itu temen gue ada di Bandung, Mas Negi itu ngubah pakai spion yang US. Spionnya itu nggak pakai, nggak bisa dilipat. Dia satu kayak gitulah. Tapi tetap gede nggak kayak spion sendiri. Gitu. Sama dia nggak ada sennya samping. Jadi emang ini basicnya adalah warna US itu sendiri. Dan balik lagi, warna ini bukan warna ngide jatuhnya ya. Emang bener-bener warna yang basicnya dari Honda-nya itu sendiri. Oke. Cuman emang kita cari yang bukan market Indonesia biar agak lebih kelihatan juga. Karena kan emang ada ya begitu ya, special region di negara mana keluar, di negara lain enggak. Nah, ini salah satu warna yang istilahnya hanya keluar di US doang. Setahu gue itu. Oke, Mas, kan tadi kita udah bahas semuanya nih. Sekarang gue mau udah ngebahas warna. Nah, sekarang gue mau ngebahas soal mobilnya tuh apa aja sih yang udah didadanin. Nah, kita mulai dari bagian tampangnya dulu. Nah, dari segi tampangnya dulu, apa aja sih yang udah lu ubah? Tampang kalau yang paling kelihatan sih ada washer lamp. Iya, washer lamp. Nah, ini washer lamp ini tuh pakai punya apa ya? Washer lamp ini punyanya Honda Accord Euro. Jadi punyanya Accord Euro. Dan ini lu bener-bener beli copotan semua-muanya tuh sama. Iya, ada ke dalamnya dia ada selang-selangnya. Itu ada semua. Terus soalnya sebenarnya
gue lihat sih punyanya Civic Eka ada ya. Cuman barangnya udah goib aja. Iya sih, barangnya emang kayak gini-gini tuh kadang-kadang suka nggak. Gue sempet dapat ada yang ngepost sebelah. Gue nungguin tuh sebelahnya lagi, gue nggak dapat. Akhirnya gue ambilin. Akhirnya beli pakai yang punya CM5 ini sendiri. Oke, terus selain itu apa lagi mas? Kayaknya grill yang kelihatan ya, grill single line ini kelihatan. Jadi ini garisnya satu. untuk apa ya? Untuk yang Eka sedan ya kalau nggak salah ya. Gue lupa ingat juga sih kalau hatchback juga ada. Kayaknya sih ini variasi buat negara-negara aja ya. Mungkin karena di kita yang beredarnya garis 2, jadi yang ininya ada yang kayak sih bener-bener yang ini. Terus apa lagi? Yang paling kelihatan banget dari mobil itu lampu lu sih gila sih. Lampu lu bening banget, pantas aja. Karena lampu menurut gue proporsinya untuk mobil ini paling gede ya di muka kan. Iya benar dari mukanya tuh benar-benar kelihatan dari si lampunya ini sendiri gitu loh. Sama kan gue juga denger kan kayak Estilo, Nova gitu kan udah susah tuh nyari lampunya. Kebetulan ini masih ada, gue sikat dulu aja deh. Oke, dan emang tampang mobil lu jadi gimana ya? Karena biasanya kalau orang ngecat mobil tuh yang suka miss adalah lampu. Iya. Jadi mobilnya fresh tapi kalah di lampu. Nah ini mobil lu tuh bener-bener fresh total tuh gara-gara si lampunya ini sendiri ya. Oke, terus selain itu apa? Lips bumper nih, lips bumper lu beli lagi atau emang bawaan dari lips mobil? Bumpernya gue beli lagi punyanya. Kalau nggak salah Eka 9 sama Via RS sama ya. Iya benar sama. Bentukannya sama tuh. Ya. Nah ini karena tampang ini sendiri udah pakai muka yang facelift ya, jadi beda ya. Nah dari segi muka apalagi apa cuman itu doang mas? Kurang lebih itu paling ya kalau di perintilan di ruang mesin lah kecil-kecil. Kalau dari tampang ini lampu sen fender. Oh iya, ini kalau nggak salah di sini orange. Ya benar, di sini orange. Nah ini jadi putih kan. Iya. Gitu. Karena gue ngeliat dari depan sama belakang nggak ada orange-nya kan lensanya. Oh jadi ya benar, jadi di delete aja untuk sih dari segi itu. Jadi dari segi tampangnya itu sendiri adalah yang dibaruin ini dan beli lampu si sen fendernya itu sendiri. Oke, nah kalau kita langsung pindah ke bagian sampingnya nih mas. Oke mas, sekarang kan tadi kita udah ngomongin dari bagian depan nih. Kita sekarang pindah ke bagian samping. Nah untuk bagian samping, apa aja sih yang lo udah ubah dari bagian bodinya dulu nih? Ini gue ngeliat ada palang air ya? Ya, nah, Honda Access ya? Ini Honda Access. Ini lo beli sendiri atau dapat dari mobilnya ketika basicnya itu sendiri? Alhamdulillah sih nempel dari mobilnya waktu gue beli mobil. Oke, berarti sebenarnya lu beli mobil waktu itu agak lumayan juga ya speknya ya? Ada lumayan spek yang udah ketempel, jadi ya kebetulan emang gue spesifik ngincernya Matic. Karena gue juga males dikompor-komporin mesin. Kalau Honda kan biasanya ke situ. Iya sih benar, Honda itu emang agak gatal, apalagi mobil lu dibilang standar juga nggak standar bentuknya, pasti ada gatal-gatal ya. Ya gue nahannya dengan Matic, udah nggak usah dimacem-macemin mesinnya. Nah cuman ya karena gue kan sebenarnya santai, gue kan kayak beli velg dulu, beli rear cut, baru gue beli mobil. Oh jadi malah dibalik nih ya, bukan beli mobilnya dulu tapi baru kepikiran perintilan. Ini beli perintilannya dulu baru beli mobil. Dan kayaknya lo beli mobil itu kebetulan hoki juga banyak barang yang emang udah nempel di mobil. Karena gue nyarinya santai ya gue tunggu sampai ada yang Selalunya adalah nempel si palang air ini sendiri ya. Ya salah satunya. Nah terus dari samping gue juga ngeliat, nah mulai ke atap nih ada si sunroof. Sunroofnya ini sendiri dia top cut asli. Top cut asli Eka. Oh, top cut asli Eka. Jadi bukan yang kayak, ya kan di sini kan banyak tuh ya pakai. Beberapa Vario yang waktu gua hunting, yang ada sunroof sekitar 4-5 biji yang ada di marketplace, tapi bukan orinya Eka. Ya pantas-pantas aja sebenarnya kalau nggak ngincer ori ya. Cuman lu kebetulan dapetnya yang orinya Eka, di mana sebenarnya kita ngomong kalau untuk atap mobil itu, kalau yang antara emang sunroof sama sunroof tambahan kan konstruksinya beda ya, tau gue mas? Konstruksinya beda, tapi kalau dia masih mirip, selama kita dapatnya ring cut, jadi ada daging sampingnya masih bisa di mix and match lah. Yang sulit kalau cuma dapat sunroofnya tok sama kasetnya doang, nah itu ketemu ke bodinya agak susah ya. Ya, ini kalau ini lebih pas. Ya. Nah, oke. Nah dari samping
udah itu doang ya mas? Berarti nggak ada lagi tuh add-on yang lain yang lo pasang? Kayaknya kalau Nggak untuk ada. kayak sideskirt gini-gini kan Sideskirt kan memang standar. Iya, Tapi standarnya kalau ini. nggak salah aslinya hitam dok. Iya, aslinya hitam dog. Ini jadi diwarnain body Ya. kan, terus ini molding gitu. Nah, paling sekarang kita lanjut ke velgnya itu sendiri mas. Ya. Untuk sektor kaki-kaki. Nah, sektor kaki-kaki ini sendiri lo velg pakai apa nih mas? Velg ini gue memang pakai Workseeker EX. Oh, Skyrex. Ini sih setahu gue discontinue. Oh, iya Seeker iya. udah nggak keluarin yang EX. Hmm. Ukurannya 17, depan 8, belakang 9. Oke. Depan offset 35, belakang 30. Belakang 30. Dengan ban ukuran 215 40 Oh, 215 40 rata. rata. Dan di sini kalau kelihatan lebar 8 dan lebar 9 ya udah aja ya, masih bisa ketelan juga ya. Masih. Masih bisa ketelan. Nah, Iya. terus ini kalau kita ngomongin velgnya, selanjutnya kita ngomongin sektor kaki-kakinya, Mas. Nah, ini kan mobil sebenarnya udah agak lumayan pendek nih. Ini tuh gimana? Lu pakai custom kah, sport kit kah, atau coilover? Ini per custom dan ini gue dapat dari waktu beli mobilnya. Jadi ini gue belum Oh, roba-roba nih. Makanya tadi juga kan kita ngobrol kaki-kaki gimana nih gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, mobil ini izin of beberapa barang yang ditempel ya ada beberapa yang emang udah begini Pak. Iya. Oke, kayak pendek gitu-gitu. Iya. Oke. Karena di sini juga gue ngeliat agak lumayan pendek juga nih untuk Iya. untuk dengan dirinya yang seperti ini. Nah, kalau untuk dari samping dan kaki-kaki udah itu doang ya Mas? Atau ada lagi? Itu aja sih. Itu aja ya? Oke, paling kita lanjut ke bagian pantatnya itu sendiri. Ya. Yuk. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian belakang. Sebenarnya bagian belakang ini bagian yang paling banyak perubahannya ya. Iya. Bagian paling banyak perubahannya. Nah, kalau bagian belakang itu apa aja yang udah lo ubah? Paling dari atas wing. Wing, ini wing pakai apa? Ini gue pakai Seeker version 2. Oh, stiker versi 2. Kalau version 1 nggak ada karbon spoilernya. Oh, ini berarti Mas untuk wing ini bisa di-adjust ya? Naik Ya, naik. bisa di-adjust. Oke. Soalnya ini gue juga ngelihat ada baut-baut untuk Ya. adjustnya itu sendiri ya. Oke. Terus selain wing, ya kalau ngomongin bagasinya semuanya berubah ya. Berubah. Pantat-pantatnya tuh berubah. Nah, kayak ini kan udah pakai lampunya. Nah, lampunya ini pakai EK berapa? EK 9 dia merah putih. Oh, EK 9 yang merah Ya. putih ya. Kalau hatchback yang lain kan ada juga yang dia kuning orange. Oh iya, kuning orange. Iya yang kuning orange tuh ada. Nah, ini lu beli dapatnya atau ini Beli lagi. Beli lagi. Oh, berarti waktu kemarin perubahan itu lu cuma beli pantatnya Ya. stok dengan bempernya ya. Body shell. Body shell without ini ya, Ya. si lampunya itu sendiri Benar. gitu. Oke, terus apa lagi nih, Mas? Kayak kaca nih kayaknya warnanya udah beda nih dibanding warna ininya ya. Kacanya Chromex. Jadi kacanya memang udah hitam dari sananya. Oh. Mirip biaya kaca film lah. Iya makanya bener ngirit biaya kaca film untuk si kacanya itu sendiri. Terus sisanya itu apa? Bumper bawah ini lu pakainya EK 9. Ini kebetulan waktu beli half cut-nya bumpernya juga EK 9, jadi udah ada spoilernya EK 9. Oh, jadi nggak perlu belanja ngikutin depannya ya. Bener. Lu dapet semuanya di bumper si EK 9. Kemarin gue sempet kan waktu lagi ngerakit, belum gue pasang nih spoilernya. Kok kayak bumper Estilo ya? Mirip Ini banget. kecil banget soalnya. Emang bumpernya tuh kecil banget. Jadi nggak bisa ngikutin depannya lah. Iya. Gitu. Dan ini lu dapet yang udah pakai add-on, jadi udah lengkap ya. Iya. Gitu. Nah, Malah yang lucunya ininya lebih lebar ya daripada yang Vario lokal. lokal ya, sama Vario lokal ini malah lebih panjang. Cuman yang jadi masalah lubang kuncinya di sini. Sebenarnya kalau yang Vario sedannya kan ya enggak, ini soalnya yang ini ya, yang facelift. Kalau facelift itu belakangnya lebih rapat dan lubangnya di luar. Kalau Jadinya yang kalau kita pakai plat nomor yang ukuran kita, lubang kuncinya malah ketutup. Iya, Dan ketutup. ini masih fungsi pakai kunci asli mobil. Iya. Yang gue mau nanya Mas, ini kan ngerubah paket. Ya. Fungsi dari bagasinya itu normal. Normal masih bisa buka dari dalam, buka dari kunci sini. Oh. Gue pindahin soalnya ini mekanisme lock. Oh, jadi ini bener-bener normal, fungsi bagasinya itu bisa Ya. digunakan secara seutuhnya. Ya. Oh. Cuman nggak bisa yang pakai sensor kaki aja. Ah ya benar, itu kan kagak mobil zaman Belum, sekarang belum. belum sampai ke situ teknologinya. Oke, jadi benar-benar normal tuh Mas kayak. Nah kita ngomong karena mumpung ngomongin pantat, yang gue mau tanya adalah, ini kan tempat.
lu udah sempat bawa sehari-hari kan? Ya. Karena ini udah jadi tuh udah hampir 2 minggu 3 minggu ini ya kalau nggak salah ya. Ya, hampir sebulan. Nah, hampir sebulan. Nah, mobil ini tuh ada kendala suara-suara nggak sih Mas? Karena kan balik lagi kita ngomongin ini merubah konstruksi. Karena body shell ininya kan ori ya, bawaannya mobil. Jadi bagasinya ada karet-karet, ketutupnya rapat, jadi nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah, nggak ada yang suara aneh-aneh tuh kayak Iya. mobil-mobil custom gitu. Kadang-kadang kan ada aja yang PR-PR mungkin ada bunyi kereket-kereket lah atau apalah. Iya, karena ini kan nggak, kecuali mungkin kalau panelnya custom ya, Iya. mungkin ada kendala-kendala di situ. Oke, kalau ini tuh karena emang semuanya dibeli dengan secara utuh jadi aman-aman aja. Oke, nah terus lanjut lagi di bagian belakangnya lagi apa lagi paling knalpot sih. ya. Nah kalau knalpot ini lu pakai apa Mas? Apexai. Oh, Apexai. Ini beli atau termasuk yang tadi kita omongin bonus dari mobil. Jadi enaknya Mas Dana ini beli bahannya udah banyak perintilan yang Lumayan. lumayan perintilan. Jadi PR-nya adalah kita merubah si mobilnya itu lebih oke lagi Iya. aja ya. Gitu. Knalpot gue sebenarnya pengen spoon yang ada tabungnya. Oh, spoon. Aduh, gue lupa lagi namanya. Gue tahu tuh. Ya, Spoonnya yang ada agak tabung, tabungnya. agak lumayan gede, dan corong agak lumayan itu kan. Cuman Ya, untuk sementara masih ya ini udahlah dulu. sementara. Iya sih. Oke, dari sektor pantat udah itu aja ya. Sektor Itu aja sih. Oke. Paling ya bedanya Hmm? kalau hatchback kan ada yang pakai wiper, ada yang enggak. Oh benar, karena ini tadi lu ngomong pantatnya EK9 Iya. otomatis tidak ada Iya. wipernya itu sendiri. Jadi gue juga nggak harus konekin wiper belakang ke depan. Oh iya benar, itu sesuatu yang ribet ya kebetulan ya. PR-nya adalah Ganti tuas. ya ganti tuas. Karena kan tuas yang wiper ini cuma wiper depan. Iya. Itu dia kalau ganti tuas, dia ada tuas. Tapi kalau nggak salah sebenarnya tuasnya sama RD1. Oh, sama-sama RD1 yang itu. CR-V ya? Oh iya CR-V, benar-benar CR-V yang Gen 1 tuh. Gen 1. Iya, Gen 1. Itu kan dia ada wiper belakang. Yang Konde itu emang ada wiper belakang dan itu semuanya sama. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin CR-V RD1 itu emang rasanya kayak Vario tapi di Oh. jadi mungkin lo ngerasa banyak parts yang Yang substitutable ya itu. Gitu. Oke, bagian pantat itu aja berarti ya Mas. Itu aja sih kalau di bagian luar. Oke. Paling ya dalamnya yang custom. Nah, tadi. ini dalam nih yang kita akan bahas nih. Sekarang kita akan bahas soal interiornya itu sendiri. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita bahas interior karena mobil ini diubah dari bagian pantatnya. Gue pengen bahas dari bagian pantatnya dulu, Mas. Coba, Oke, Mas, boleh. buka. Oke, pantatnya ini sendiri. Nah, ini ada BMW car care-nya ya. penting ya. Penting. Oh, jadi tetap BMW ini di sini ya. Tetap Oke. kelihatan roots-nya dari Iya mana. benar. Nah, ini yang gue tanya Mas. Ini berarti ini bener-bener dipotong doang ya? Istilahnya cuma Iya. masih dipakai aja. Trim di pas-pasin karena kan ini kan ada shock breaker. Iya. Nah, ini mesti ada colakan. Oh, jadi lu bikin si celahnya ini sendiri ya. Dengan tetap ada tulangannya dan ini masih pakai standarnya si Sedan. sedan gitu. Kalau ini trim ini punyanya hatchback. punyanya hatchback. Ya, Hmm. tapi ini sampingnya masih punya sedan. masih punya. Ini masih punya sedan. Masih Ya. dan bisa kepake nih, Mas. Berarti bisa Ya, di diangkat custom, custom ya. lagi. Oke. Kalau sebenarnya kalau yang punyanya hatchback dia mirip sama Estilo, dia udah trim plastik, bukan karpet gini sampingnya. Dia sama kayak silonya ya malah ya. Udah Iya. plastik. Oke. Gua agak mikir mau ke situ sih gitu, cuman ya itulah tadi nggak ada patokan yang bener atau yang salah, jadi ya mix and match kreativitasnya Iya, lo aja. kreativitasnya itu sendiri sih. Dan di sini juga gue ngeliat yang pilar C-nya ini sendiri nih. Ini Itu kan juga custom harus- dari udah yang custom sedan. ya. Ada custom dari yang sedan ya berarti ya. Udah Dari dia yang kalah sedan. kali. Heeh. Oke, karena orang tuh pasti akan penasaran di bagian sini Iya. ya, karena kita nggak ada patokannya Nggak dan ada belinya patokan. punya apa, otomatis harus punya kreasi sendiri akan hal itu kan. Sama trim ini ya ini bawaannya pintu lah. Ini bawaannya Kan, pintu. Ya kalau ini mah ya plug and play. Plug and play emang semuanya Iya. kan. Kalau lo perhatiin memang ban serepnya si Vario sedan posisinya di dalam. Oh iya, emang dia agak ke dalam dibandingkan ini. Jadi ini nggak motong ruang ban serepnya. Masih utuh ruang ban serepnya. masih utuh semuanya. Iya. Nah, itu kan ada tulangan-tulangan. Itu bisa jadiin patokan sih di mana karena itu masih mirip tuh tulangannya di mana potongnya. Jadi ini tuh bener-bener aman untuk ban serepnya juga masih bisa full size dan gitu-gitu. Iya, jadi dari
bagian belakangnya sedan itu gue bukan potong di tengahnya atau di as roda, bagian roda atau apa. Ya gue seminimal mungkin biar pantatnya bisa kepasang. Oh, oke. Jadi emang kayak itu doang tuh bagian Iya, itunya ya. strukturnya jadi nggak berubah. Iya, strukturnya jadi nggak berubah. Oke. Nah, untuk bagian interior belakang kurang lebih itu sih ya, karena sisanya masih pakai ada beberapa yang standar juga, kayaknya ini juga di standar ya. Terus ya paling kan kalau sedan itu lampu mundurnya di bagasi. Nah, gue cuman wiring itu pindahin aja. Pindahin ke sini doang ya. Iya. Jadi dari interior itu juga ya. Oke. Nah, jadi di bagasi ini nggak ada wiring, apapun ya, cuman udah bener-bener paling wiring lampu ini doang kan, lampu plat nomor. Tapi kan emang di bagasinya sedan ada. Ya, jadi tinggal pindah-pindahin doang ya, kalau kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau bagian pantat udah, kita langsung bagian interior dalamnya aja nih, karena di bagian dalamnya joknya sendiri udah banyak berubahnya juga ya. Yuk kita geser ke dalam. Oke, sekarang kita pindah ke bagian interior nih Mas. Nah ini yang gue mau tanyain nih, di interior ini kan banyak juga yang beda dengan Civic standar nih, istilahnya dengan SO4 standar tuh banyak yang beda. Nah gue pengen ngebahas dulu dari bagian joknya sendiri. Ini joknya udah lu ganti juga ya berarti ya? Iya, SIR kalau nggak salah nih. SIR, jadi motifnya batik-batik yang ada warna-warni ya. Dan ini salah satu dari hal yang tadi kita discuss ya. Jadi udah ikut juga nih. Udah ikut juga dengan si harga mobil itu. Kebetulan jok sama door trim udah full set, jadinya jok depan belakang door trim. Jadi udah bener-bener full. Jadi nggak belang-belang. Oh gila sih emang lo berarti milih barang untuk bahan nih. Ya sabar-sabar lah sampai ada barang-barang ajaib yang nongol aja. Bener-bener ada barang-barang ajaib yang nongol. Akhirnya lu beli dengan biar nggak banyak belanja. Betul sih, karena jok ini juga setahu gua udah lumayan. Agak lumayan harganya. Nah oke. Selain jok itu sendiri ya apalagi nih kalau yang gue lihat sih kayak ini ya, double din ya. Double din, sama kan ini udah putaran jadi kayak ES ya. Iya benar, jadi kayak IS. Jadi udah bukan yang apa ya, geser ya. Ini udah model kompor yang kayak si IS-nya itu sendiri. Ya. Nah untuk bagian ini tuh ada perbedaan banyak nggak sih Mas dari yang aslinya? Istilahnya ada hal yang tadinya bisa fungsi dan nggak fungsi atau gimana? Ternyata dari blower sampai ke sininya tuh ada perbedaan, jadi ada yang mesti dirubah. Terus sistem gue kurang terlalu paham juga, kabelnya yang ke extra fan kayaknya juga ada yang dirubah. Gitu, jadi udah nggak ikut ke modul standarnya. Jadi itu berarti ada kabel-kabel yang harus digeser-geser juga ya? Iya, soalnya kalau gue ngelihat yang jual itu dia jual sama wiring sama ducting blowernya sama blowernya. Jadi makanya harganya agak lumayan juga kan. Jadi harganya agak lumayan tuh karena dia sebenarnya full set sama belakangnya, bukan hanya cuman si covernya itu sendiri. Karena kan kayak selama ini gue waktu main Vario kan gue nggak pernah ngeliat ini, karena ini emang harganya lumayan mahal. Ternyata sedetail itu ya banyak barang-barangnya ya. Oke, terus apalagi nih Mas selain si bagian ini, apalagi yang gue lihat sih setir sih ya. Setir berarti ya. Setir Type R ya nih kalau EK9, udah pakai EK9. Terus juga speedometer nih. Speedometer RS yang matic memang. Karena ini juga waktu bagian dapatnya juga udah dapetnya ya. Oke, dari segi interior itu aja sih ya kalau gue lihat-lihat ya, nggak ada lagi ya. Udah dari jok. Dari joknya itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin nih, tadi kan kita juga sempat ngomongin soal mesin. Kalau mesin sebenarnya mobil ini standar ya Mas? Standar. Cuman ada apa tadi yang lu bilang juga waktu belanja diskon itu ada dua radiator cap, terus sama oil cap sama air filter. Air filter tapi bukan yang open air ya. Lu beli air filternya dong Mas? Iya. Itu belanja ada yang nggak kelihatan ya sebenarnya. Tapi kebawa di koper jadi iya benar jadi sekalian dibeli tuh ya. Sebenarnya air filter itu kan agak di dalam koper tidak terlihat gitu. Iya benar. Cuman ya kayak. Dan untuk sisanya untuk mesin tuh standar aja ya, karena standar aja. Karena apalagi balik lagi lu tadi udah sempat mention kalau lu beli Matic itu sengaja untuk biar nggak menahan hasrat dan godaan dari teman-teman. Iya benar, karena balik lagi anak Honda emang hasratnya agak banyak. Gua Matic mesin standar
biar kalau pas lagi di jalan, cruising di jalan, yang mau ngeliatin bisa lebih puas. Ah iya benar sih. Itu alasan untuk membela diri. Alasan untuk membela diri. Alasan untuk membela Sebenarnya diri. lebih karena nggak bisa ngejar yang di Iya depan. benar. Itu lebih ke alasan membela diri untuk biar nggak belanja aja. Iya benar. Oke. Nah berarti itu aja untuk yang bagian interiornya. Paling kita akan keluar lagi nih untuk bahas hal lainnya. Oke yuk. Nah Mas, ini kan kita udah ngebahas mobil ini secara overall. Sekarang hal yang mau gue tanyakan adalah mobil ini kan baru selesai kurang lebih 1 bulan. Ya. Otomatis kalau ngomongin selesai atau nggak selesainya ini mobil masih banyak hal yang akan dirapi-rapiin kan, otomatis. Selesai nggak selesai, kayaknya nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya kan. Nah, itu kan lebih ke kita membatasi diri mau setingkat apa sebenarnya itu. Nah, karena gue juga bercandaannya gue ya kalau ngomongin Honda ya. Lo warna favoritnya apa? Barangnya ada pasti. Iya sih, bener sih, bener. Bener nggak? Bener. Lo mau apa namanya perintilan tow hook, baut apa, kuning, merah, biru. Nah lo itu warnanya ada. apa favorit? Nah itu ya kayak gitu-gitu karena semua Honda tuh semuanya ada perintilan-perintilannya. Nah di sini gue pengen tahu nih karena kita udah ngomongin batasin. Nah next hal yang akan lo lakuin sejauh ini untuk mobil ini apa kira-kira? Mungkin hasrat gue sih ya knalpot spoon. Oke, knalpot spoon. Coilover atau air suspension. Oke, antara dua itu ya. Tapi kalau kita ngomongin secara fungsi, kalau dengan sewa mobil kayak gini kayaknya coilover lebih fungsional ya dibandingkan coilover. air suspension. Iya, air sus. Iya, karena gue juga nggak buat performance nggak apa, jadi rasanya sih lebih fungsional air suspension. Ya. Tapi di dompet ya kayaknya ya. Iya sih, emang agak lumayan ya untuk air suspension itu. Berarti dari coilover, knalpot, terus apa lagi kira-kira yang masih yang kira-kira ngeganjel hati lo nih? Ada yang pasti kan, ada yang masih harus ini harus. Kalau diikutin sih banyak ya. Cuman ya poin gedenya sih dua itu. Walaupun mungkin yang gua takutin dua itu kebalap sama penawaran. Ah iya. Itu yang bahaya tuh. Itu yang bahaya. Karena balik lagi mobil Bisa ini kelar semua itu, Iya. habis itu kelar itu. Iya, kalau misalkan ini tiba-tiba ada yang nawar, bahaya banget nih. Karena Bahaya. mobil ini bisa ya udah sampai di sini aja akhirnya. Ya dilanjutkan sama orang Yang setelahnya. Tapi kalau untuk sekarang paling ya kalau dari lo bumper ini adalah di situ dulu Badannya ya. ke situ. Oke, jadi sampai di situ aja untuk pembahasan soal mengenai Vario hatchback ini. Paling kalau misalkan teman-teman ada yang mau ngeliat foto-foto detailsnya, Ya, video-video detailsnya, progres-progresnya itu bisa langsung ke Instagramnya Instagram. Mas Dana aja. Oke, paling sampai di situ aja untuk video kali ini. Thanks semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.